الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim At-Thayyibah, ibunda semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan kedatangan kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita hadir dengan nawaitu ibadah, karena dengan niat dan ikhlas itulah amalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari oleh keikhlasan, maka amal itu akan sia-sia. Maka sesungguhnya mencari ibadah itu gampang, memanen pahala itu tidak susah. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, kam min amalid dunya yatasawwaru bi umuril akhirah bi husnid niyah wa kam min umuril akhirah yatasawwaru bi umurid dunya bi su'id niyah. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan duniawi, pekerjaan itu sifatnya duniawi, dan dia akan dinilai menjadi sebuah perbuatan ukhrawi bi husnil niyah, jika niatnya baik. Wa kam min amalin akhirah, berapa banyak amalan ukhrawi. Tahu ibu amalan ukhrawi itu apa? Amalan akhirat. Kalau amalan duniawi, amalan dunia. Berapa banyak amalan-amalan ukhrawi dia menjadi amalan duniawi karena niat yang tidak bagus. Maka sekali lagi, setiap aktivitas yang kita lakukan tergantung niat yang akan kita laksanakan. Apa niat itu? Maka sebaik-baik niat itu apa? Lillah. Ibu datang ke masjid ini karena Allah atau tidak? Benar. Nggak ada niat lain. Ya datanglah, saya katakan segan orang datang semua, itu udah hilang itu, udah salah. Ya. Jadi betul-betul setiap perbuatan kita itu disandarkan kepada Allah. Maka setiap kehidupan dengan niat yang baik, apapun itu, maka dia akan mempunyai nilai kebaikan. Ya, apapun. Kita niat membantu orang, ikhlas karena Allah, bukan kenapa-kenapa. Ya, besok ibu buat kue, antar ke tetangga sekali. Besok buat kue lagi, antar ke tetangga sudah 2 kali. Besok buat kolak, antar ke tetangga sudah 3 kali. Besok buat sambal lagi, antar ke tetangga sudah 4 sampai 5 kali. Terus mau ke 6 kali, apa kata ibu tuh? Nggak usah diantar lagi bang, ke suaminya. Kenapa kata suaminya? Udah 5 kali kita antar, nggak ada tanda terima kasih. Tak ada tanda terima kasih. Seluruh amalan yang 5 kali itu 0. Kenapa? Bukan lagi lillahi ta'ala. Maka perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dengan niat. Maka berapa banyak perbuatan duniawi? Ibu nyapu rumah,
Itu kerja dunia atau akhirat? Dunia. Dunia atau akhirat itu? Dunia. Ibu masak nasi, dunia. Ibu bersihin rumah, dunia semuanya. Semuanya itu dunia. Bisa dia menjadi perbuatan akhirat ketika kita sandarkan kepada Allah. Apa tanda sesuatu itu disandarkan kepada Allah? Dimulai dengan Bismillah. Bismillah. Kullu amrin zubalin lam yubda' bi bismillah. Setiap perbuatan itu sia-sia kalau tidak menyatakan nama Allah. Ibu masak nasi pakai bismillah atau tidak tadi? Iya. Kan? Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu disandarkan kepada Allah. Dia akan jadi kebaikan. Dan ada adab-adab yang akan kita buat. Ketika masuk kamar mandi, orang yang niat ibadah apa katanya? A'udzubillahi minal khubusi wal khaba'ith. Panen satu pahala. Tapi kalau nggak ada niat, langsung ambil lalu buka kamar mandi, mandi langsung tanpa ada bismillah, berarti tidak mempunyai nilai. Jadi nilai itu tergantung niat kita. Maka berapa banyak perbuatan dunia menjadi perbuatan akhirat karena niat yang bagus tadi. Maka larinya seluruhnya ke hati, larinya kepada hati kita, karena niat letaknya di hati. Ketika niat hati kita bagus, maka kita dapat pahala. Tapi berapa banyak perbuatan ukhrawi menjadi perbuatan duniawi karena niat yang tidak bagus. Sedekah itu perbuatan dunia atau akhirat? Dunia. Ibu sedekah semen ke masjid ini, sedekah infak segala macam, itu apa tuh? Tabungan akhirat. Itu namanya amalan ukhrawi. Tapi bisa tak dia menjadi amalan duniawi? Bisa, kalau niatnya tidak bagus. Ya, saya nyumbang ke masjid supaya nama saya dicatat jadi donatur. Contoh, mengharap sebutan-sebutan orang lain, mengharap imbalan orang lain. Ini salah dalam tata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya sampaikan unsur-unsur yang diciptakan Allah dalam badan kita itu apa yang kemarin? Pertama jasad. Jasad itu amanah, dibuat oleh Allah dari tanah. Unsur yang kedua rohani, ruh. Jadi ada jasmani, ada rohani. Jasmani sehat, rohani, maka disebut dengan sehat jiwa. Dan yang sehat jiwa dulu atau raga? Kan kalau kita ucapkan apa? Sehat jiwa dan raga. Pertanyaan saya, ibu lebih sehat jiwanya atau raganya? Begitu. Harus tegas jawabannya. Lebih sayang jiwa kita atau raga kita? Dua-duanya. Yang utama, kenyataannya ibu sayang dengan jiwa ibu atau raga ibu? Contoh, muncul aja jerawat sedikit, langsung dia pergi ke salon. Ngapain bu? Apa namanya yang pakai apa itu? Kenapa nih bu? Saya kata saya tadi, ya. Risinya bukan main, yang tumbuh cuma satu. Tapi kalau sholat telat, senyum dia. Oh ya, waktu telat. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jadi kita mengatakan sehat jiwa dan raga, sementara rohani kita tidak diisi dengan makanan rohani tersebut. Apa makanan rohani tadi? Zikir kepada Allah.
Zikir itu umum sholat. Orang yang tidak sholat rohaninya gersak. Makanya hadis Nabi itu apa? Nawwiru manazilakum bis sholat. Berilah rumahku cahaya dengan sholat. Kita sibuk membuat cahaya fisik. Yang diperbaiki itu apa? Di rumah tuh lengkap seluruh lampu. Ada namanya lampu tidur, iya bu, lampu ruang tamu, lampu terang, lampu emergensi. Kalau mati listrik dia hidup. Ada sinar lampu yang kadang-kadang kita lalai. Apa itu? Sholat. Berapa kali ibu sholat dengan suami di rumah? 5 waktu. Itu rohani. Maka berilah rumahmu cahaya dengan salat wa tilawatil Quran, kata Rasulullah. Beri rumahmu sinar dengan salat dan baca Quran. Maka kalau setiap saya nikahkan orang, 2 ini selalu ada. Mas kawinnya apa bu? Seperangkat, dalamnya ada Quran. Mayoritas kan itu mas kawinnya, ada seperangkat alat sholat, ada Al-Quran. Itu bukan hanya sekedar simbol. Apa maknanya di situ? Di situ di mas kawin tadi, sejadah melambangkan rumah itu akan diberi sinar dengan sholat di dalamnya. Al-Quran akan dibaca sebagai rumah tadi supaya tenang dia. Maka hari ini banyak rumah yang bagus tapi gersang. Di dalam rumah itu apa yang terdapat? Cekcok. Ya. Anak tidak mau diatur. Gara-gara anak kelahi suami istri. Kenapa? Karena ketenangan tidak diciptakan dari awal. Apa itu? Salat dan baca Quran. Maka orang-orang dulu kalau sudah maghrib, yang kedengaran itu kan suara-suara ngaji. Kalau sekarang setelah maghrib lampu terang, ibu ngapain? Ngapa? Aku aja kan bu. Oh ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah ngaji. Ini luar biasa hari ini tantangan-tantangan kita. Maka perlu ya hati tadi kita pelihara dengan niat-niat yang baik tadi. Baru dapat kebahagiaan yang hakiki. Banyak ya kita sibuk dengan cahaya yang nampak, tapi melupakan cahaya yang tidak nampak. Saya jamin ibu kalau di rumah itu sholat, mau baca Quran, insya Allah adem keluarganya. Gak banyak kasus, ya, gak banyak masalah. Banyak hari ini, ya, tingkat keharmonisan dalam keluarga itu makin hari makin berkurang. Ya, makin banyak kasus-kasus, ya, apalagi di Pekanbaru. Coba tengok di pengadilan agama, banyak, ya, terjadi perceraian antara suami dengan istri. Baik Bapak Ibu, Ibunda semua rahimakumullah. Sekarang kita mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati. Kemarin itu jasad yang diamanahkan oleh Allah mesti kita jaga. Yang kedua rohani tadi apa makanan rohani? Ibadah kepada Allah. Yang ketiga yang Allah istimewakan kita dibuat hati dalam diri kita. Maka dengan hati inilah kita hidup. Sehingga hati ini menjadi mahkota dalam setiap kehidupan kita. Maka banyak muncul istilah sakit hati, makan hati, busuk hati, iri semuanya hati. Kenapa? Hati itu komando. Maka maknanya qalb. Apa bahasa Arabnya hati tadi? Qalb, qalbun. Maknanya bolak-balik. Jadi qalb itu artinya bolak-balik karena hati kita itu berbolak-balik. Ya, ada anaknya mau nikah.
Ustaz nikah terus ini karena kasusnya sesuai dengan itu. Tidak setuju orang tuanya. Ya. Pokoknya bapaknya tidak mau anak perempuannya nikah dengan orang itu. Sampai kapanpun Pak Kuah saya tidak rela anak saya nikah dengan dia. Oke. Dikasihlah pemahaman bapaknya. Apa alasan bapak tidak merestui anak bapak nikah dengan dia? Alasannya tidak satu kasta, beda. Karena perempuan ini orang kaya, yang laki-laki ini orang kurang. Padahal yang kaya itu orang tuanya. Kenapa bapak tidak suka? Begini alasannya. Rupa orang berdua ini pacarannya udah selama kuliah. Sama kuliah berapa tahun tuh? 4 tahun. Tidak bisa lagi. Pokoknya mereka tidak bisa dipisahkan. Apa yang dia lakukan oleh perempuan tadi? Muncul istilah wali adal. Tahu ibu wali adal? Bapaknya tidak mau menikahkan dia. Tentu hak anak punya hak untuk menuntut, dia ajukan ke pengadilan. Pengadilan mengabulkan. Kalau pengadilan mengabulkan, dicabut oleh pengadilan perwalian ayahnya, maka pindah kepada KUA. Wali hakim. Salah satu jalur wali hakim itu namanya wali adal. Adal itu bahasa Arab, bahasa kitanya bapaknya kandungnya tidak mau menikahkan anaknya. Padahal itu hutang dia. Ya, akhirnya dia nikah. Nikah. Apa sifat orang tuanya? Benci dia dengan hatinya dengan menantu. Menantunya sukses. Orang kuliah, ulet, bekerja. Meskipun yang miskin itu bukan dia, bapaknya. Dia bekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Menjelang anak satu, hati tadi dibolak oleh Allah. Awalnya benci menjadi sayang oleh menantu. Kenapa? Dia menantunya lulus. Menantunya lalu, maka orientasi Minawa itu, saya sering itu Bapak Ibu, kalau ada bimbingan perkawinan, bimbingan pernikahan tuh, tolonglah nawa itu nikah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Oh, dia orang kaya Bapak. Yang kaya itu bukan dia, bapaknya. Ada juga kasus menikah dengan orang kaya, bapaknya kaya, anaknya kaya atau tidak? Nikah melarat juga habis itu, Bu. Ya, suaminya biasa manja, karena suaminya biasa manja, dikasih modal habis. Mau tidak bapaknya ngasih modal terus? Melarat hidupnya, karena yang kaya itu bapaknya. Kenapa seperti itu? Salah niat. Nikah karena kaya. Ketika ada uang abang, kalau tidak ada uang, boleh tendak abang tadi. Karena nawa itu salah, bukan karena Allah. Jadi hati tadi dibolak-balik oleh Allah, supaya hati ini istiqomah dalam ibadah, maka kita hindari dari sifat-sifat yang tidak baik. Apa sifat-sifat yang tidak baik? Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali? Ada 10 pintu kejahatan yang dimasuki oleh syaitan ke dalam hati manusia, termasuk hati saya, termasuk hati ibu-ibu semua. Berapa pintunya, Bu? Pintunya itu 10. Mau enggak Ibu menjaga pintu-pintu ini? Iya. Kita mulai dari pintu yang pertama. Apa pintu kejahatan yang akan masuk ke dalam hati kita yang pertama? Yaitu at-tama. Apa yang pertama, Bu? Sifat rakus. Sifat tamak. Apa ini maksud dengan tamak? Tahu Ibu tamak itu, Bu? Tidak cukup menghalalkan segala cara. Itu tamak namanya. Dan ini sifat hati. Kenapa ini sifat hati? Karena itu sifatnya manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Celakalah orang-orang yang selalu bersifat tamak. Karena tamak itu ada 3 huruf. Yang pertama to. Tahu itu huruf to? Berperut atau tidak? Nah, besar perutnya, Bu. Huruf yang ketiga mim. Pakai perut atau tidak? Pakai. Kita bayangkan orang tamak itu pokoknya enak seperut dia aja. Tidak mau berbagi, yang penting punya di. Nah, ini sifat tamak. Yang ketiga huruf ain. Ada tak perutnya? Ada. To, mim, ain. 3-3-nya punya huruf. Orang tamak ketika dapat jabatan, dia menjadikan jabatan untuk memperkaya diri. Ya. Orang tamak ketika berusaha, dia tidak akan menengok halal haram. Semuanya harus masuk. Yang penting uang masuk. Yang penting banyak harta. Ini orang tamak. Sifat tamak seperti ini adalah salah satu pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Apa ciri-ciri orang yang tamak? Ada tanda-tanda tamak itu, saya ini tamak atau tidak, kan? Nah, gimana mengetahuinya? Yang pertama, cinta harta berlebihan. Boleh kita cinta dengan harta, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau kita cinta harta tidak terlalu berlebihan, karena tujuan hidup kita bukan semata-mata karena harta. Harta itu berapa lama ibu pakai? Bu, lama enggak harta itu ibu pakai? Tidak. Berapa umur ibu sekarang? Tapi kayak 40 semua. Iya Bu, 40 dari jauh gitu. Ada yang 50 rata-rata. Kita taruh di rentetan 50. Umur biasanya berapa lama, Bu? 60, 70, 50 sekarang. 50, 60, 70. Tinggal berapa tahun? 20 tahun. Produktifnya paling sampai umur 65. Lewat 65 mobil lah susah ibu bawa. Yang punya mobil, iya enggak? Ibu punya mobil bagus, contoh. Umur 65 itu udah susah bawa mobil. Berarti masa pakai tinggal berapa lagi mobil itu? 15 tahun. Untuk apa cinta berlebihan terhadap harta? Itu kalau sampai 65. Kalau sempat umur 55 berangkat, berapa tahun ibu pakai mobil itu? 5. Berapa tahun ibu pakai gelang emas tuh? 5 tahun lagi. Berapa tahun ibu pakai kalung emas itu? 5 tahun lagi. Contoh, setelah 5 tahun berangkat, yakin tak suami ibu nikah atau tidak? Nah, saya di KUA, Bu. Kebanyakan kalau laki-laki meninggal istrinya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, datang dia ke KUA. Pak Puan katanya, iya Pak, ada enggak yang umur 45, 50 di sini? Allah mulai. Ya, itu pengalaman, Bu. Kan hari dia dapat kemarin 40 nikah. Akhirnya mobil yang ibu bawa kemarin, yang duduk di sampingku siapa sekarang? Ayo, siapa yang duduk di situ? Orang lain. Sampai ke rumah, suami itu ngomong, buka lemari nampak kalung istrinya. Kok kata suaminya, Dek, ini punya almarhumah. La ilaha illallah. Ini punya almarhumah. Ya abang serahkanlah. Nah, tak boleh
terlalu cinta harta berlebihan. Cinta tuh boleh. Ya, yang namanya kita tuh sayang ke mobil kita, sayang ke rumah, sayang ke aset-aset kita. Tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan muncul sebuah sifat kikir. Ya, padahal kita tidak sadar bahwa orang pemurah itu justru melipatkan gandakan harta kita. Tidak pernah ada orang yang rajin berbagi jatuh miskin, tidak ada. Pasti berlipat kita tidak sadar. Justru orang yang tamak, dia akan mempunyai sifat tidak pernah merasa cukup. Maka orang yang paling tidak bahagia di dunia ini orang yang tamak. Tidak pernah bahagia. Karena harta itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Contohnya orang tamak. Alhamdulillah sudah dapatlah mobil baru. Ya, orang tamak ini sudah dapat mobil baru. Muncul sifat yang lain lagi apa? Ini mobil kayak gini enggak musim lagi, harus ganti. Nampak pula tetangga beli mobil yang lebih tinggi, muncul lagi. Tidak ada habisnya sampai kapanpun. Inilah orang yang terlalu cinta kepada harta. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Silakan hidup mau apa saja. Tapi ada satu yang perlu kalian ingat, kata Nabi. Kalian akan mati. Boleh hidup itu bebas, Bu. Tapi ingat, mati. Supaya kita sadar. Wa'mal ma'syita fa innaka majzi'un bih. Beramallah kamu sesukamu. Boleh kita mau buat apa saja, silahkan. Tapi ingat, kata Rasulullah, kalian akan dibalas semua perbuatan kalian. Dan yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bi. Cintailah sesuatu itu sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengannya. Ya, Bang, saya cinta sama abang sehidup semati. Ya dah. Ada tak yang seperti itu? Saya cinta sama abang sehidup, tapi ibu percaya atau tidak? Tidak. Kalau matinya sama-sama, iyalah. Ini tidak. Matinya masing-masing, kuburnya masing-masing. Ibu meninggal, dia nikah lagi. Jadi ada Rasulullah sudah menggambarkan, cintailah sesuatu itu tapi jangan berlebihan. Karena ingat, suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Semuanya berpisah. Ya, cinta anak akan berpisah dengan anak. Cinta suami akan berpisah dengan suami. Cinta harta juga akan meninggalkan kita. Maka sifat tamak tadi akan membuat kita binasa. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, ini kita menggambarkan orang tamak itu akan celaka. Nabi Isa punya kawan. Ini hadis Rasulullah. Jadi Nabi Isa tadi punya kawannya itu sangat tamak. Tamak bahasa kitanya apa tadi? Rakus. Tamak itu bahasa Arab. Bahasa kita rakus. Punya orang untuk dia, punya dia. Nah, jangan sampai hilang. Apa maksudnya, Bu? Punya orang, punya inyong, tidak boleh dibagi ke orang. Maka Nabi Isa tadi berkawan dengan orang tamak tadi. Untuk kisah bagi orang-orang yang tamak ini. Apa kata Nabi Isa alaihissalam, wahai kawanku, kamu bawa kue ini, bekal kita di perjalanan. Jadi mereka berjalan mengembara. Karena Nabi yang paling miskin, Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi yang paling miskin. Dia tidak punya rumah. Hidupnya di mengembara. Saking miskinnya dia tak punya
istri. Kan Nabi Isa tidak punya istri, dia sendiri sampai dia diangkat oleh Allah ke langit. Jadi digambarkan, apa kata Nabi Isa, wahai kawanku, ini ada roti 3 biji, ada roti 3 untuk bekal kita di jalan. Diserahkan oleh Nabi Isa, kamu yang pegang. Apa kata orang rakus nih, roti ini ada 3, jumlah kita 2. Akhirnya diambil 1 disembunyikan. Mana tahu nanti bekal habis, saya dapat makan. Nah, itu 1. Pas mau makan, apa kata Nabi Isa? Kita makan di sini. Keluarkan bekal kita, dikeluarkan. Tinggal berapa lagi, Bu? Tinggal 2. Kaget Nabi Isa. Hah? Kok roti kita tinggal 2? Tadi kan 3. Nggak tahu, kata mungkin tercecer. Nah, ini main akalnya kan? Yang nama orang rakus ini, padahal roti ini punya siapa tadi itu? Punya Nabi Isa, bukan punya dia. Tapi akal dia gimana? Yang ini juga dapat, yang lebihnya juga punya dia. Nabi Isa tersenyum, dimakan. Setelah makan mereka berjalan lagi. Sampai di tengah jalan mereka mendapatkan harta karun. Apa yang dia dapatkan, Bu? Harta karun sebanyak 3 karung emas. Berapa banyaknya, Bu? 3 karung emas. Apa kata Nabi Isa? Ini ada 3 karung emas. Gimana kita baginya? Ya, untuk saya 2, untuk Nabi Isa 1. Udah berapa kali dia rakus itu? Udah 2 kali. Oke, kata Nabi Isa, di sini kita berpisah. Nabi Isa pergi, dia pergi, akhirnya dia dapat apa? Emas 2 karung, roti untuk bekal. Sambil ketawa dia bawa. Dia merasa menang. Kan orang rakus gitu tuh. Dia merasa untung, roti dapat 1, emas dapat 2 karung. Sampai di tengah jalan datang perompak. Siapa yang datang, Bu? Perampok, penyamun. Penyamun ini jumlahnya 2 orang. Apa kata penyamun? Serahkan emas kamu. Karena orang tamak ini dia cari akal. Mereka nego. Kita bagi 2 lah emas nih. Untuk saya 1, untuk supaya jangan terjadi pertumpahan darah. Di samping dia bernegosiasi tadi, apa kata orang rakus tadi? Kita lapar, suruhlah kawan kau beli roti. Karena yang 3 ini semuanya rakus, Bu. Yang ini mau dia emas ini semua, yang ini juga mau emas ini semua, yang 1 mau juga emas ini semua. Jumlahnya berapa orang itu? 3. Apa kata kawannya tadi? Kamu beli roti dulu ke kedai, kami tunggu di sini. Setelah orang yang pergi beli roti ini pergi, apa kata kawannya yang tadi, perampok tadi? Gini aja, kan emas berapa karung? 2, kita bagi 2 saja. Nanti orang yang beli roti itu pas ke tempat kita, rotinya kita ambil, dia kita bunuh. Jadi kita dapat roti, dapat emas, baginya pas. Oke, sepakat kata mereka berdua. Yang beli roti juga orang rakus. Apa kata orang yang beli roti tadi? Roti ini saya kasih racun. Roti ini saya kasih racun. 2 saya kasih racun, yang punya saya tidak ada racun, disimpannya. Setelah tukang roti sampai, langsung dibunuh oleh orang berdua tadi. Setelah tukang roti mati, mereka santai berdua. Ayo kita dapat semuanya. Roti dapat, emas dah. Mereka makanlah roti tadi berdua. Setelah mereka makan, roti itu beracun, mati dua-duanya. Akhirnya Nabi Isa datang ke sana sambil ketawa. Apa kata Nabi Isa? Inilah kebinasan orang-orang yang tamak dan rakus tadi. Kenapa mereka mati? Gara-gara tamak. Yang beli roti berpikir pas pulang nanti roti dimakan, pasti mati 2 orang, emasnya untuk saya. Yang 2 ini
Yang jual roti saya bunuh, roti dapat, emas dah. Tapi apa yang dapat? Semuanya makanya Rasulullah mengatakan orang yang tamak itu akan binasa. Tidak akan ada berkah, Bapak Ibu rahimahumullah. Begitulah budak. Makanya jangan sampai ada sifat tamak. Apa ciri-ciri yang pertama tadi? Lupa. Apa ciri-ciri orang tamak yang pertama? Terlalu cinta kepada harta. Paham dah tuh? Terlalu cinta kepada harta. Maka kalau sampai di rumah tadi bukalah berangkas tuh. Bang, ini emas saya banyak nih. Kalau saya mati ini untuk apa sama abang gitu? Ya kan? Yakin ibu tuh emas tuh. Ini jadi masalah. Tapi gimana kalau suaminya mati duluan? Kira-kira ibunya nikah atau enggak? Nikah atau enggak? Apa pula? 5 pasang nikah bulan sampai tanggal sekarang 5-5-nya janda. Saya kaget juga nih mau daftar nikah. Cek status janda. Ada janda lo balik nikah. Cek status janda juga. Saya jujur Bu, bulan ini yang nikah janda itu berapa orang? 5. Yang bujang gadis itu cuma 3-4 pasang. Berarti bulan ini bulannya janda. Banyak yang nikah. Jadi jangan nyangka ibu lagi, janda anak nikah. Sama sekarang. Mereka nikah juga. Lah paham ibu tuh, jangan terlalu cinta kepada harta. Tengok-tengoklah nanti, ya. Karena kalau sempat emas itu ibu simpan lebih dari 20 mithqal, bukan sedekah lagi ibu wajib berzakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 20 mithqal berapa emas? 86 emas. Berapa gram itu Bu? Nah, hati-hati. Kalau sampai nisabnya wajib keluar zakat kecuali perhiasan. Kalau untuk perhiasan tidak wajib zakat. Kalau untuk perhiasan, yang wajib zakat itu apa? Emas simpanan. Itu wajib zakat. Emas simpanan. Ya, 2,5%. Kalau begitu ibu punya usaha supaya jangan dicap terlalu cinta kepada harta, keluarkan 2,5%. Ibu punya usaha, hitung aja laba bersihnya, keluarkan 2,5%. Kalau penghasilannya 10 juta, berapa yang dikeluarkan? 250, tidak banyak. Ya, 250.000. Kalau 1 juta, 25.000. Tidak banyak, maka keluarkan per bulan. Ya, ada namanya zakat profesi. Mana tahu ibu punya usaha, ya, laba bersihnya sebulan itu 10 juta Ustaz. Yang dijual ibu itu cuma lontong. Cuma lontongnya 17 cabang contohnya. Dapat dia bersih berapa sebulan? 10 juta. Ini bersih Bu, bukan hasil jualan. Keluarkan modal, gaji karyawan, semua dapat 10 juta bersih. Keluarkan 2,5%. Tidak susah. Saya punya kebun sawit Ustaz, lebih gampang lagi. Ya, yang punya kebun sawit, ya, lebih enak kita, jujur. Ya, karena pernah dipraktekkan juga punya kebun sawit. Berapa hasilnya sebulan? 3 juta. Contoh, 3 juta sebulan. Berapa yang dikeluarkan tuh? 3.075.000. Setahun udah berapa? Kali 12. Yang itu kan ibu hebat tuh. Oke lah, kita buat 4 juta supaya hidupnya susah. 4 juta sawit ibu sebulan bersih. Keluar berapa? Sebulan 1.200.000.
Pas menjelang Lebaran, Idul Fitri, ibu bagi-bagi dengan sanak kerabat. THR itu dirubah menjadi zakat. Ada orang ber-THR tapi tidak keluar zakat. Kan aneh. Bagus ibu kumpulin. Kumpulkan uang usaha. Pas sampai nanti Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, ibu bagi-bagi. Kumpulkan sanak kerabat. Kan bagus. Sanak kerabat. Bagi. Nah ini zakat saya. Zakat profesi hasil kebun ini saya bagi. Berkah dia. Ya. Tapi jangan bagikan sambil joget-joget pula, upload pula di Facebook kan ramai kemarin. Nah, hilang pahalanya semua. Itu implementasi supaya kita jangan terlalu cinta kepada harta. Takut rugi, la ilaha illallah. Coba ibu praktekkan, pasti berkah dia. Kalau ibu berkebun, insya Allah kebunnya tidak ada kendala. Itu kalau mau buat seperti itu. Ya silakan. Iya. Berapa? 100 gram. Satu yang lebih banyak tuh bu. 100 gram kan belum. 86 emas itu berapa gram itu? Saya mau cek dulu bu. Zakat emas itu berapa gram? Karena kalau di ilmu zakat itu kita kan hitung gram. 115 gram, 120 lah. 120 gram. Tapi kita tidak memiliki penghasilan. Apakah harus emas itu yang kita jual untuk membayar zakatnya itu? Ibu, emas itu tabungan atau simpanan emas? Wajib zakat dikeluarkan. Jadi dari emas itu boleh kita jual untuk zakat. Boleh. Tapi kalau nisabnya nggak sampai nggak wajib dia zakat. Ibu jual emas sampai nisabnya hilang nggak wajib. Atau ibu punya 100 emas simpanan, 50 gram perhiasan nggak wajib zakat. Kenapa? Perhiasan nggak wajib zakat. Yang wajib zakat simpanan. Paham ibu tuh? Tapi jangan cari hela, karena orang berhela. Zakat itu banyak syarat. Yang pertama sampai tahun 1 tahun. Yang kedua sampai di nisab. Emas itu 120 gram. Pas 1 bulan menjelang 1 tahun, ibu jual 20 gram. Tidak wajib zakatnya. Kenapa? Tinggal 100 gram. Tapi jangan itu niatnya. Jangan niatnya menghindari zakat. Begitu. Keluar 2,5. Kenapa emas itu wajib zakat, Bu? Karena emas itu investasinya berlipat-lipat. Saya dulu waktu nikah kan ada cincin itu dibelinya. Berapa emas waktu itu? 2 emas 600.000 satu emas. Sekarang berapa satu emas? Oh, 5 juta. Akhirnya saya pikir, kok gak banyak saya beli dulu emas, saya bilang. Oh, terasa sekarang. Makanya itulah kaki-kakinya. Kenapa emas itu dikeluarkan zakatnya? Karena dia berkembang, tidak menetap. Dia tidak menetap. Oh, kalau begitu saya rugi, Ustaz. Begitulah syariat kita. Tidak akan rugi. Nah, dia tidak akan rugi karena emas itu grafiknya naik terus. Tidak akan rugi, ya. Nah, tidak akan rugi. Jadi bedakan emas perhiasan dengan emas simpanan. Enggak. Maka saya bilang tadi harga emas berapa 1 gram sekarang? 120 gram itu berapa juta duitnya? Hah? 120 gram berapa duitnya, Bu? Ayo ke toko emas kita sama-sama. Laporannya Ibu. Jadi dihargakan, dikeluarkan 2,5%. 100 juta berapa? 2.500.000. Tidak banyak sebetulnya. Ibu juga kan bagi-bagi THR. Kadang itu kita bagi-bagi THR
tapi zakat tidak dikeluar, mendingan zakat tadi kita bagi-bagikan. Karena tujuan zakat itu juga untuk maka didulukan wal aqrabin, bagian sanak kerabat kita yang susah kumpulkan. Nah, Jadi umpamanya tahun ini udah kita bayarkan. ya, Bisa dicoba masih ada lah biasa kita ini apa harus kita kasih? bayar lagi karena dia per tahun. Dia kan per tahun hitungnya. Jadi zakat itu takluk kepada dua, sampai tahun sampai nisab. Begitu. Sampai tahun sampai nisab. Kalau saya jujur Bu, punya kebun ya. Tapi kebun hari ini asal panen bersih berbulan saya sisihkan 2,5%. Masuk ke amplop. Enak kan? Pas menjelang Idul Fitri bagikan. Ini zakat saya. Kalau nggak mau serahkan ke Amin, panggil sanak kerabat. Jadi kita rupa-rupanya pas Ramadan kumpulan yang kita kumpulkan per bulan itu sudah sampai 5 juta. Kalau diambil nanti haul sekali setahun terasa beratnya. Nah, berbagi. Oh, kita juga tidak pun ada itu kadang-kadang kan bagi THR juga dengan nilai yang juga banyak gitu. Nah, bagus lagi serahkan ke sanak kerabat kita, insyaallah membantu mereka. Jadi tidak ada lagi orang bilang ke ibu THR saya mana? Kita sudah berbagi. Nah, sudah begitu teknisnya. Ibu punya usaha yang penghasilannya sekian. Kalau zakat profesi kan masih banyak perbedaan pendapat ulama sebetulnya, termasuk kebun segala macam. Tapi kita ini untuk membersihkan, bagusnya begitu, dikumpulkan 2,5%. Kalau ASN pegawai, kalau seperti kami sudah dipotong oleh masing-masing. Jadi kalau kayak saya gaji, jadi pegawai PNS itu sudah dipotong oleh masing-masing, sudah terpotong langsung Bu, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu membebani dan ya kan zakat pegawai sudah ada perda nih, sudah langsung dipotong. Jadi kalau ada abangnya di Pemda segala macam atau ibu sudah terikat dengan pegawai, sudah ada perda zakatnya, ibu nggak usah bingung, berarti gaji itu sudah dikeluarkan zakat. Nah begitu. Sekarang tinggal usaha atau yang punya usaha dan segala macam. Paham Bu ya? Nah begitu. Jadi yang pertama itulah cara kita supaya jangan terlalu cinta kepada harta. Nah, hari ini itulah menengok orang, ya persaingan kehidupan hari ini orang akan lupa bahwa harta itu tidak boleh terlalu lebih kita mencintai. Bagus kita berbagi dengan orang lain. Nah itu yang pertama. Udah hampir 1 jam, ibu kan minta 1 jam, hampir 4:30, 5:30. Ya bukan begitu Bu, habis maghrib saya ada jadwal lagi. Pulang ke rumah dulu mandi, maghribnya kan mesti di masjid itu juga. Nanti malam saya di masjid Al-Ikhlas ngisi wirid lagi. Jadi pas selesai sini langsung pergi lagi kan. Untuk saya semangat sebetulnya. Ada yang lagi? Nanya lagi? Ya silakan. Usaha sama jasa. Yang penting per bulannya berapa? Hah? 10 juta per bulan. Usaha tadi menghasilkan bersih. Enggak, kalau zakat profesi ini Bu, lebih kepada himbauan. Saya enggak berani mengatakan itu wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu kan ada 5 bab zakat. Apa? Emas dan perak, tumbuh-tumbuhan, sawah dan ladang, perkebunan. Jadi ini lebih pada pendapat ulama hari ini, orang berladang sawah saja wajib zakat. Apalagi kita yang punya usaha. Dan yang kita keluarkan itu tidak banyak. Ketika usaha kita umpamanya 10 juta bersih. Ini bersih Ibu ya. Keluarkan utang dulu, keluarkan. Tapi kalau seandainya
Untuk ini lagi, berarti namanya tidak cukup. Apalagi kita punya hutang, apalagi anak sekolahnya tinggi, biaya anak banyak, nggak disaran menjadi zakat ya, karena zakat itu kan kekayaan, harta orang kaya. Tapi kalau untuk supaya dia bersih, keluarkan 2,5% dari hasil bersih usaha kita, apapun itu. Bukan hasil keseluruhan, hasil bersih. Kayak sawit itu ada orang panen sawit hasilnya 10 juta, itu separuh tukang panen operasional, paling lagi tinggal berapa lagi nanti 4 juta bersih. Begitu. Ini bersih, ya bersih. Keluarkan dulu keperluan segala macam. Kalau nanti tidak bersih keluarkan tekor nanti. Tidak bisa juga. Bisa tekor kan tidak boleh. Karena banyak yang dikeluarkan lagi nafkah segala macam. Begitu. Paham Bu ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah 1 jam kita sore ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika ya Allah minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika ya Allah minal jubni wal bukhl ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعة مرحومة وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والهداية والعناية والرزق والصحة والعافية على هذه الجماعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kepada semua, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.